Pemberdayaan tanaman kapulaga di Desa Surenlor telah memberikan banyak manfaat bagi petani di Desa Surenlor. Dengan adanya pemberdayaan ini, banyak petani yang memilih menanam kapulaga. Selain harganya yang tinggi, tanaman ini mudah untuk ditanam dan bisa dipanen 1,5 bulan sekali setelah 12 bulan setelah tanam. Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Augustin Jones Alveira, mahasiswa agribisnis UMM Angkatan 2018. Di video kali ini, saya akan menganalisis tentang pemberdayaan tanaman kapulaga di Desa Surenlor. Nah, di samping saya ini kebetulan ada tanaman kapulaga. Berikut adalah penjelasannya. Kapulaga merupakan tanaman yang hidup subur di ketinggian 200 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Awalnya, kapulaga memang hidup liar, namun kini kapulaga dibudidayakan sebagai tanaman rempah. Karena kapulaga membutuhkan tanah yang dingin, masyarakat biasanya menanam kapulaga di bawah pohon besar seperti pohon sengon dan pohon kelapa sawit. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan yang luas, biasanya memanfaatkan lahan pekarangan sebagai tempat menanam kapulaga. Teman-teman, kebetulan sekarang kan saya sedang berada di lokasi dan bertemu dengan Bapak petani kapulaga. Boleh perkenalkan dirinya, Bapak? Boleh. Nama saya Sugiono. Saya salah satu petani kapulaga di Desa Surenlor. Bolehkah saya wawancara sedikit mengenai pemberdayaan tanaman kapulaga di Desa Surenlor? Boleh. Kira-kira bagaimana kondisi masyarakat sekitar sini dengan adanya pemberdayaan tanaman kapulaga ini, Bapak? Masyarakat ini sangat antusias dengan tanaman kapulaga karena sangat menopang penghasilan hari-hari bagi masyarakat Desa Surenlor. Karena kapulaga di sini sangat cocok sekali, cuma jalannya masih banyak bibit yang masih lokal, sehingga perlu pembelajaran lebih lanjut supaya mendapatkan benih yang jenis hibrida. Nah, kalau itu kan dilihat dari kondisi masyarakatnya nih. Kalau masalahnya sendiri dalam pemberdayaan tanaman kapulaga ini apa? Permasalahan gini, karena masih minimnya pengalaman sebagian besar petani kapulaga, sehingga panen tiap musim panennya masih belum maksimal, karena pertama karena bibit, kedua karena mungkin pemupukan yang kurang berimbang, yang ketiga mungkin pengolahan lahan, jarak tanam dan sebagainya, itu mempengaruhi sekali akan hasil dari petani kapulaga itu sendiri. Strategi apa yang dilakukan untuk pemberdayaan tanaman kapulaga ini, Pak? Ini ke depan kita berupaya supaya terbentuk satu kelompok tani kapulaga, hingga nanti ke depannya secara bersama nanti bisa kita dibanding ke wilayah lain yang lebih sukses akan panen kapulaga. Kemudian perlu bimbingan dari PPL atau dari Dinas Pertanian. Oh, begitu ya. Sedangkan untuk potensi masyarakatnya sendiri itu sudah ada, maksudnya masyarakatnya itu sudah mampu ataukah masih memerlukan bimbingan yang lebih efektif untuk apa yang dimengerti oleh masyarakatnya itu sendiri? Masih sangat perlu bimbingan tentang penanaman dan budidaya kapulaga ini, karena itu permasalahannya masih buahnya kurang maksimal, terus kemudian mungkin masih ada beberapa jenis penyakit yang menyerang, yang kami selaku petani masih belum memahami akan jenis penyakit yang menyerang kapulaga kami, sehingga
sangat diperlukan untuk bimbingan akan tanaman kapulaga ini. Apa solusi untuk mengatasi masalah dalam pemberdayaan kapulaga ini, Pak? Ya, kita banyak belajar dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Kita mendatangkan pendamping, dan kita merencanakan untuk studi banding ke tempat lain, ke wilayah lain yang produk kapulaganya lebih sukses dibanding dengan produk para petani di wilayah Suren Lor. Pemberdayaan tanaman kapulaga ini kelebihannya itu apa, Pak, untuk masyarakat sekitar? Bagi masyarakat sekitar, karena ini sangat menopang sekali, karena kapulaga ini bisa panen dalam jangka kisaran waktu 35 hari sekali. Jadi setelah tanam kurang lebih 1 tahun, ini tanaman kurang lebih 1 tahun, dan ini mulai berbuah, dan ini sangat menghasilkan sekali bagi petani, karena juga bisa harus ditanam di bawah naungan. Jadi perlu tanaman pelindung. Itu tadi kan kelebihannya. Kalau untuk kelemahannya sendiri dari pemberdayaan ini apa, Pak? Kelemahannya yaitu mungkin karena masih kurang mampunya, kurang pengalaman dari sebagian besar petani di sini, khususnya petani kapulaga, sehingga masih sangat perlu bimbingan dan perlu studi banding mungkin dari jenis benihnya dan sebagainya, sehingga berangkat dari situ buah kapulaga tiap panennya masih kurang maksimal. Itu titik kelemahannya. Itu ya, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas informasinya tentang pemberdayaan tanaman kapulaga di Desa Suren Lor. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu dia pemberdayaan tanaman kapulaga di Desa Suren Lor. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.